cerita The Great Roulette. Chapter 114. Memadukan diri dengan energi spiritual yang lebat, tiga sosok itu dengan ganas menerkam Mu Chen seperti seekor harimau yang melompat ke arah mangsanya. Ketika mereka melewati langit, angin kencang mulai terbentuk dan bergemuruh keluar dari tangan mereka dalam upaya untuk menyelimuti Mu Chen. Meskipun ketiganya berbicara dengan nada merendahkan, mereka tanpa ampun begitu mereka menyerang. Jelas bahwa mereka agak takut pada Mu Chen. Lagi pula, sudah pasti bahwa seseorang yang mendapatkan entry unggulan bukanlah seseorang yang sederhana. Akademi spiritual yang mereka datangi juga memiliki entry unggulan. Namun, mereka kalah dalam persaingan untuk itu. Ini cukup untuk menjelaskan kekuatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan entry seperti itu. Meskipun mereka tidak yakin seberapa kuat akademi spiritual Mu Chen berasal, tidak pernah salah untuk berhati-hati. Tetapi terhadap ketiga pria ini, wajah tampan Mu Chen tetap tenang. Dia hanya bergerak saat ketiga serangan itu akan menghampirinya. Dalam sekejap Mu Chen bergerak, sebuah bayangan muncul. Angin dari tinju Kuatrio meraung dan menghancurkan Afterimage menjadi ketiadaan. Sebuah Afterimage. Setelah serangan mereka meleset, Geking dan wajah orang lain berubah. Namun, saat wajah mereka berubah, sosok Mu Chen sudah muncul di depan salah satu dari mereka seolah-olah dia hantu. Cahaya keemasan bersinar dari dua jarinya yang tetap menjulur seperti senjata tajam. Kemudian, seperti tombak ilahi yang bersinar, itu merobek udara dan menyerbu ke arah tenggorokan bocah itu. Setelah melihat seberapa tajam serangan jari Mu Chen, mata anak itu juga berubah. Dia dengan ganas mengubah tangannya dari tinju menjadi telapak tangan dan energi spiritual yang lonjak keluar. Palm kesedihan. Kekuatan bocah itu tidak lemah. Dia juga punya banyak pengalaman. Meskipun kecepatan Mu Chen berada di luar harapannya, dia tidak panik dan segera melakukan serangan balik ketika dia menunggu dukungan dua sahabat lainnya. Tapi ketika serangan telapak tangan yang lebat akan bertabrakan dengan serangan Mu Chen, mata yang terakhir melintas dan sosok itu memudar lagi. Serangan telapak tangan bocah itu meleset dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan agak terkejut melihat cahaya keemasan meletus dari belakangnya. Pada akhirnya, itu mendarat di bahunya dengan ganas. Serangan jari yang menyilaukan itu seperti tombak yang tajam. Itu langsung menembus bahu anak itu dan darah segar menyembur ke segala arah, menyebabkan bocah itu menjerit ketika dia terbang mundur. Saudaramu, luar biasa. Melihat ini, mata Moling dipenuhi dengan kejutan. Jelas bahwa kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui kekuatannya sejak saat dia berperang melawan Liu Mubai. Dalam beberapa saat, seorang siswa tahap akhir rotasi tahap spiritual sepenuhnya dikalahkan oleh Mu Chen. Ini membuat Geking dan mata orang lain melompat. Sedikit ketidaknyamanan memenuhi hati mereka. Orang yang mereka anggap sebagai orang lemah sebenarnya ini licik. Ayo kita lakukan ini bersama. Dia sangat cepat, kita tidak boleh berpisah dengannya sehingga dia bisa mengalahkan kita secara individu. Geking berteriak. Siswa tahap akhir rotasi tahap spiritual lainnya menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka berdua melepaskan serangan sengit ke arah Mu Chen dari kedua sisi. Tapi melawan mereka berdua bekerja sama, langkah Shadow Spirit Mu Chen diaktifkan sekali lagi, dan tubuhnya mundur seperti hantu. Dia langsung menghindari serangan sengit dari mereka berdua. 9 tari pedang. Begitu dia memperhatikan gerakan mirip Mu Chen, sedikit kedinginan melintas di mata Geking. Dia tiba-tiba mengubah segel dan energi spiritual yang tebal melonjak keluar. Kemudian, itu terbentuk menjadi 9 pedang energi spiritual. Setelah pedang panjang ini diringkas, mereka menembak dan mengapit Mu Chen. Aura pedang yang tajam dengan mudah merobek udara. Melihat ini, mata Mu Chen mengungkapkan sentuhan kejutan. Seni spiritual yang ditampilkan Geking jelas tidak rendah. Orang-orang yang berasal dari akademi spiritual besar benar-benar memiliki latar belakang yang menakjubkan. Daluo Palm. Siswa tahap akhir rotasi tahap spiritual lainnya segera berteriak begitu dia melihat Mu Chen diperlambat oleh Geking. Energi spiritual padat langsung terbentuk menjadi sidik jari energi spiritual murni dan menghancurkan dengan marah ke arah Mu Chen. Tapi ketika dia melihat ini, Mu Chen mendengus dingin dari dalam hatinya. Dia mengedarkan Great Pagoda Art, dan penghalang cahaya hitam samar muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya hitam tanpa samar-samar membentuk-bentuk seperti menara. 9 spiritual energy swords ditebang di menara cahaya hitam buram. Namun, menara cahaya tidak bergerak sama sekali. Segera setelah ini, sidik jari energi spiritual hancur,
namun juga gagal merusak menara cahaya. Pertahanan yang kuat ini membuat Geking dan ekspresi siswa lainnya berubah. Tapi Mu Chen mengabaikan dua individu yang ekspresinya sekali lagi berubah secara signifikan. Angin tinju yang kuat melonjak ketika dua segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Kemudian, Mu Chen menekan, dan energi spiritual sombong dan sombong membombardir mereka berdua. Melihat ini, Geking dan yang lainnya buru-buru mengusir energi spiritual mereka untuk mengirimkan pukulan untuk melawan ledakan itu. Angin sombong dari dua sil kematian tanpa batas bertabrakan melawan Geking dan serangan siswa lainnya. Energi spiritual menyapu dan memaksa mereka berdua mundur beberapa langkah. Sungguh energi spiritual yang sombong. Saat mereka terjatuh kembali, Geking dan yang lainnya terkejut. Mu Chen berada di fase akhir rotasi tahap spiritual yang sama seperti mereka, namun dia benar-benar mendapatkan posisi atas ketika menghadapi mereka berdua. Tepat ketika Geking dan siswa lainnya tercengang, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dan berapi-api muncul di depan mereka. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat arai spiritual setinggi 30 meter, berapi-api terbentuk tepat di depan Mu Chen. Arai spiritual? Ketika mereka melihat diagram arai spiritual arai, Geking dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ngeri. Orang ini juga seorang guru arai spiritual? Raungan harimau bergema di dalam arai cahaya merah tua, dan pada saat berikutnya, seekor harimau yang menyala membawa energi spiritual yang keras menyerbu keluar darinya dan menyerbu ke trio. Ayo serang bersama. Merasakan energi spiritual yang keras di dalam tubuh harimau api, Geking buru-buru berteriak. 9 tari pedang. Daluo Palm. Keduanya langsung merilis serangan terkuat mereka. Akhirnya, energi spiritual yang mengepung menabrak nyala api harimau yang sedang mengisi. Gelombang udara panas menyapu dan daun-daun di tanah langsung menyala tanpa perlu api. Kemudian, Geking dan siswa lainnya terhuyung mundur selusin langkah. Terlalu sulit untuk berurusan dengannya, ayo cepat dan mundur. Wajah Geking benar-benar pucat. Bahkan ketika mereka menggunakan semua kekuatan mereka tidak bisa menang atas Mu Chen. Jelas bahwa mereka memperkirakan kekuatan Mu Chen salah. Pada saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah mundur dengan cepat. Tetapi ketika ide ini muncul di benak mereka dan mereka bersiap untuk mundur, suara angin bertiup. Kemudian, mereka melihat sesosok buram berdiri di depan mereka. Kedua jari memancarkan cahaya keemasan memunculkan angin tajam saat mereka berhenti di depan tenggorokan mereka. Keduanya langsung membeku. Mereka tidak berani melakukan tindakan sekecil apapun. Di mata mereka, panik muncul. Kamu sebenarnya ingin merampok orang lain dengan kemampuan seperti itu? Apakah Anda tidak melebih-lebihkan diri Anda sendiri? Mu Chen tersenyum saat menatap dua wajah pucat. Kamu. Geking menggertakkan giginya dan menatap Mu Chen dengan ganas. Mu Chen tersenyum tipis dan dia mengubah tangannya dari dua jari ke telapak tangan. Kemudian, dia menampar kedua dada mereka. Angin kencang langsung mengirim mereka terbang. Seteguk darah menyembur keluar dan atmosfer langsung menjadi tertekan. Selanjutnya, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, kan? Mu Chen bertanya dengan lembut sambil berjongkok di depan mereka. Geking menatap senyum Mu Chen dan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia bertukar pandang dengan orang lain dan hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Sebuah berkas cahaya yang dipancarkan dari simbol di dahi mereka dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Ini membuat simbol yang terakhir menjadi lebih cerah. Sebaliknya, simbol-simbol mereka menjadi agak redup dan sepertinya akan segera menghilang. Mu Chen berdiri dan memanggil Moling. Dia membiarkan Moling untuk menyerap aura spiritual dalam simbol orang yang kurang beruntung, yang telah terluka olehnya sebelumnya. Semua orang. Jika ada yang ingin merampas spiritual aura simbol saya akan menyambutnya. Namun, saya harap Anda masing-masing siap sebelum Anda menargetkan saya. 3 orang ini adalah contoh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengarahkan senyum ke hutan di belakangnya. Dia bisa merasakan aura tersembunyi dari orang-orang yang mengikuti Geking dan berencana merampoknya. Hutan benar-benar sunyi. Dalam kegelapan, mata beberapa orang melotot dan berniat untuk mundur. Orang di depan mereka terlalu kuat. Meskipun dia hanya di tahap akhir rotasi tahap spiritual, dia mampu dengan mudah mengalahkan 3 lawan di tingkat yang sama. Mungkin orang ini hanya bisa ditangani oleh seorang ahli yang telah memasuki wilayah tahap roh. Setelah kata-kata Mu Chen memudar, dia tidak repot-repot tinggal di daerah tersebut. Efek memberi contoh bagi orang lain harus cukup efektif. Meskipun dia ingin meningkatkan peringkat simbolnya,
Orang-orang ini hanya memiliki simbol peringkat 1. Jelas, dia tidak tertarik pada mereka karena itu akan memakan banyak waktu. Ayo pergi. Mu Chen melirik trio sekali lagi. Kemudian, dia menuju ke arah Moling dan menuju ke kedalaman hutan kuno. Ge Qing dan yang lainnya menatap sosok Mu Chen yang memudar. Mereka bertiga mengertakkan gigi. Mereka awalnya berpikir bahwa masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan, tetapi pada akhirnya, mereka yang harus menderita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu terlalu kuat. Aku takut tak seorang pun di dalam tahap rotasi spiritual adalah lawannya. Salah satu dari mereka tertawa pahit saat dia menatap siluet Mu Chen. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ge Qing. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia benar-benar luar biasa. Tapi itu tidak sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu punya rencana? Dua lainnya bertanya dengan heran. HMPH, ayo temukan kakakku. Dia adalah orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Sampai sekarang, dia sudah memasuki tahap roh. Bukankah sederhana baginya untuk mengalahkan bajingan itu? Ge Qing mencibir. Berpartisipasi dalam jalan spiritual? Panggung roh? Kedua anak laki-laki itu tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Ada sedikit kejutan di mata mereka. Jelas bahwa mereka tidak mengharapkan Ge Qing memiliki kakak yang kuat. Ikuti aku. Saya memiliki papan roh pada saya, sehingga saya bisa merasakan posisi kakak saya. Dia harus berada di area yang sama dengan kita. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat orang itu memuntahkan semua yang telah dimakannya. Ge Qing berdiri sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berlawanan. Melihat ini, dua anak laki-laki lainnya dengan cepat mengikuti. Saudaramu, tidak akan ada masalah lagi, kan? Moling bertanya pada Mu Chen saat dia mengikutinya. Namun, dia akan melihat ke belakang dengan hati-hati dari waktu ke waktu. Trio sebelumnya cukup kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang di belakang tidak ada apa-apanya. Karena itu, tidak akan ada orang yang menyerang kita untuk saat ini. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat ke kejauhan. Tapi saat kita memasuki kedalaman dunia surga utara, kita akan mulai bertemu dengan individu yang kuat. Setidaknya ada puluhan ribu siswa memasuki tempat ini. Di antara mereka, ada beberapa karakter kuat yang berasal dari jalan spiritual. Pada saat itu, pemeriksaan akan benar-benar dimulai. Moling tidak bisa menahan tawa pahit. Untuk menonjol dari akademi spiritual masing-masing dan mendapatkan entry 5 akademi besar, mereka harus memiliki beberapa kemampuan. Dengan begitu banyak individu yang kuat, persaingan itu benar-benar tidak terpikirkan. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menghela napas. Mata hitamnya sangat muskil. Di jalan spiritual, ia memiliki banyak musuh. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan dia temui di sini? Karena orang-orang itu melewati bagian terakhir dari jalan spiritual, kekuatan mereka akan melambung, mungkin mereka telah menembus ke tahap roh. Mu Chen mengerutkan bibirnya. Dia tidak ingin kalah dari lawan yang telah dia kalahkan sebelumnya. Bahkan jika mereka telah melewati jalan spiritual dan memperoleh pemberdayaan energi spiritual yang paling penting, dia, Mu Chen, akan membiarkan mereka memahami satu hal. Tidak masalah apakah dia telah kehilangan 1 tahun kultivasi karena jalan spiritual, juga tidak masalah bahwa dia tidak mendapatkan pemberdayaan energi spiritual terakhir dari jalan spiritual. Karena dia bisa membuat mereka menyerah di jalan spiritual, dia bisa melakukan hal yang sama dalam kenyataan juga. Mu Chen mengepalkan tangannya perlahan. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk menyingkat sil kematian ketiga tanpa batas. Ketika ia bertarung melawan Liu Jingshan, Mu Chen pernah memadatkan 4 sil kematian tanpa batas dengan meminjam kekuatan 9 Netherbeard. Kekuatannya sangat luar biasa. Untuk Mu Chen saat ini, jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyingkat 4 segel. Namun, ia mungkin memiliki kemampuan untuk menyingkat 3 RD segel. Jika Mu Chen berhasil kondensasi 3 RD segel, bahkan roh tahap-tahap awal pembangkit tenaga listrik harus berlindung ketika ia diaktifkan dengan kekuatan arusnya. Chapter 115. Dalam kegelapan malam yang seperti tinta, hanya beberapa bintang yang bisa dilihat di seluruh dunia surga utara. Itu adalah pemandangan yang sangat sepi. Di dalam hutan kuno, berbagai raungan bergema keluar dari waktu ke waktu. Raungan ini dipenuhi kemarahan. Rupanya, sejak ujian Akademi Spiritual Surga Utara dimulai, beberapa hewan spiritual telah diganggu oleh para siswa.
Daerah luas yang sebelumnya tenang dan sunyi tiba-tiba ditempati oleh banyak siswa yang mengalir deras seperti banjir. Penghuni spiritual bis jelas tidak senang diganggu oleh mereka. Karena itu, pertempuran akan terus meletus bahkan ketika sudah larut malam. Di kedalaman hutan, api unggun naik. Mu Chen sedang duduk bersila di bawah pohon besar. Dia menatap api unggun yang naik dan memasuki trans. Ini pemandangan yang cukup akrab baginya. Di jalan spiritual, dia telah menghabiskan banyak malam seperti ini. Namun, selama waktu itu, dia memiliki seorang gadis cantik yang memiliki mata seperti kaca bening di sampingnya. Ketika dia meliriknya, seolah-olah masalah di dalam hatinya sedang ditekan, dan dia akan tenang. "Saudaramu, di sini." Suara sumbang tiba-tiba menyebabkan Mu Chen bangun dari kesurupan. Dia menatap sepotong daging panggang gelap yang diserahkan oleh Mo Ling, yang memiliki senyum bodoh di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di matanya, sedikit depresi muncul. Luo Li jelas lebih baik. Tidak hanya dia pesta untuk matanya, daging panggang yang dibuatnya berkali-kali lebih baik daripada yang dibuat secara kasar oleh Mo Ling. Mo Ling juga tahu bahwa keterampilan memasaknya cukup menyedihkan. Namun, penampilannya yang tersenyum masih membuat Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Saudaramu, dunia surga utara benar-benar besar. Kami sudah berjalan selama 2 hari dan kami masih belum melarikan diri dari hutan," kata Mo Ling. "Bagaimana mungkin lokasi ujian Akademi Spiritual Surga Utara menjadi lokasi kecil?" Mu Chen tersenyum, "Mungkin ada puluhan ribu siswa. Selain itu, mereka semua adalah individu yang menonjol dalam akademi spiritual mereka sendiri. Jika tempatnya tidak besar, bagaimana mungkin mereka membuang semuanya di sini? Selama 2 hari terakhir, ada lebih sedikit orang yang memprovokasi kita." Mo Ling mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya ancaman saudaramu sebelumnya cukup efektif. Efeknya akan segera menghilang." Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke kedalaman hutan di bawah langit yang gelap ketika dia berkata, "Dunia surga utara adalah wilayah yang luas dan melingkar. Kami semua berada di ujung, tetapi semua orang menuju ke pusat. Oleh karena itu, semakin sulit untuk mendekati area pusat. Tidak hanya binatang spiritual akan menjadi lebih kuat, musuh juga akan menjadi lebih keras. Aku sudah mendengar beberapa berita sebelumnya. Tampaknya banyak orang berkumpul dan membentuk pasukan kecil dan besar. Ketika kelompok-kelompok seperti itu bertarung, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa," kata Mo Ling. Mu Chen mengangguk dan tersenyum, "Itu normal. Faktanya, kamu sangat menakjubkan jika kamu bisa mengumpulkan sejumlah besar pria di sisimu selama ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, hewan spiritual akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Selain beberapa monster, yang lain harus bergantung pada tim. Dengan kemampuan saudaramu, Anda pasti bisa melakukan lebih baik jika Anda mencoba," jawab Mo Ling. Menuju Mu Chen, Mo Ling memiliki sedikit kepercayaan padanya. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Dia tidak tertarik melakukan hal seperti itu. "Hehe. Namun, simbol brothermu telah peringkat ke peringkat 4 dalam 2 hari. Anda telah mencapai garis bawah untuk tidak dihilangkan. Sedangkan aku masih di peringkat 2. Aku benar-benar harus bekerja lebih keras." Mo Ling menatap iri pada dahi Mu Chen. Yang terakhir memiliki simbol merah berapi-api. Ini adalah tanda untuk simbol peringkat 4. Selama 2 hari terakhir, Mu Chen telah memburu banyak bis spiritual yang kuat. Dengan demikian, kecepatan peringkatnya cukup cepat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah bekerja keras, namun dia hanya mencapai peringkat 2. Itu masih cukup jauh dari mencapai peringkat 4. Tidak perlu tidak sabar. Ini masih awal. Pemeriksaan ini tidak akan berakhir secepat ini. Mu Chen tersenyum sambil menghiburnya. Lalu dia tersenyum, "Kamu bisa menjaga dulu malam ini. Saya perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Jika ada masalah, bangunkan saya segera." "Oke." Mo Ling mengangguk. Melihat situasinya seperti ini, Mu Chen tidak lagi berbicara dan menutup kedua matanya. Energi spiritual dalam tubuhnya perlahan beredar. Dalam 2 hari terakhir, dia selalu berusaha untuk menyingkat sil kematian tanpa batas ketiga. Ketika dia baru saja mulai, dia masih berkarat, tetapi lambat laun dia mulai membentuknya. Berdasarkan perasaannya, dia merasa bahwa dia akan benar-benar berhasil dalam kondensasi malam ini.
Moling menyaksikan Mu Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kemudian, dia berdiri dan memadamkan api unggun tanpa meninggalkan percikan api. Kekuatannya di dunia surga utara hanya dianggap biasa. Dengan demikian, dia tidak bisa memberikan banyak perlindungan kepada Mu Chen. Yang terbaik baginya adalah berhati-hati. Mu Chen diam-diam mengumpulkan pikirannya dan menunggu hatinya benar-benar tenang. Begitu dia tenang, dia mulai dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Segel kematian tanpa batas adalah seni spiritual yang agak aneh. Awalnya tidak terlalu kuat. Tetapi ketika jumlah segel meningkat, pada akhirnya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada hari Mu Chen meminjam kekuatan 9 Netherbeard, dia sementara mengembun 4 sil kematian tanpa batas. Dengan keempat segel itu, dia menghancurkan serangan Mountain God Tactics Liu Jingshan, yang berada pada tahap penguasaan. Menurut spekulasi sendiri, taktik Dewa Gunung yang dilatih Liu Jingshan dekat dengan seni spiritual tingkat tinggi spiritual. Namun, jelas bahwa tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menyingkat 4 sil kematian tanpa batas dalam keadaannya saat ini. Tetapi karena kekuatannya telah meningkat, dia bisa mencoba untuk menyingkat segel ketiga. Energi spiritual pada diedarkan dalam tubuh Mu Chen. Tak lama setelah itu, Mu Chen akhirnya bisa mengendalikan pikirannya dan membiarkan energi spiritual mengalir melalui meridiannya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, tangan Mu Chen menggenggam bersama dan membentuk beberapa segel tangan yang tidak biasa. Saat segel tangan ini memudar seperti ilusi, energi spiritual hitam pekat mulai berkumpul di bawah telapak tangannya. Pada akhir proses, itu telah terbentuk menjadi rumpun cahaya hitam berukuran 3 meter. Energi spiritual berputar di sekitar rumpun cahaya. Tampaknya ada sesuatu yang terbentuk di dalamnya. Saat ini terjadi, fluktuasi energi spiritual sombong dan kuat dipancarkan dan menyebabkan daun di samping Mu Chen hancur menjadi debu. Di sebelah Mu Chen, Moling diam-diam mengklik lidahnya. Dia tidak tahu apa yang seni spiritual Mu Chen latih. Sebenarnya memiliki kekuatan yang mengesankan. Seiring waktu, gumpalan cahaya hitam menjadi semakin kecil. Ketika rumpun cahaya menyusut, segel cahaya hitam mulai menjadi semakin jelas. Gumpalan cahaya hitam telah sepenuhnya menghilang, dan segel cahaya hitam melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Segel kematian tanpa batas akhirnya terkondensasi dengan sukses oleh Mu Chen. Mu Chen menghembuskan aliran uap putih. Dia segera mengganti segel tangannya dan sil kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya. Begitu sil kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya, tubuh Mu Chen bergetar. Serangan yang sangat kuat muncul dari telapak tangannya dan menyerang dengan keras melalui meridiannya, menimbulkan kekacauan di sepanjang jalan. Namun, Mu Chen sudah siap untuk ini. Dia berkonsentrasi dan energi spiritual hitam pekat yang telah siaga dalam meridiannya tersapu. Itu bertabrakan dengan keras dengan serangan balasan. Suara yang dalam bergema di dalam tubuh Mu Chen. Di dalam laut auranya, roda cahaya energi spiritual beredar dan gelombang energi spiritual terus mengalir. Itu bertahan melawan serangan sil tanpa batas death. Segel kematian tanpa batas benar-benar mendominasi. Namun, seni pagoda besar yang telah dilatih Mu Chen bahkan lebih mendominasi. Itu tidak mundur terhadap dampak ganas, dan sebaliknya ada tanda-tanda serangan balasan diselesaikan. Konfrontasi dalam tubuh Mu Chen ini berlangsung sekitar setengah jam. Tepat ketika Mu Chen mulai merasakan sedikit rasa sakit di dalam meridiannya, reaksi di tubuhnya akhirnya benar-benar terselesaikan. Tepat ketika serangan itu diselesaikan, Mu Chen merasakan sil kematian tanpa batas ketiga perlahan-lahan menyatu ke tengah telapak tangannya. Dengan cara ini, bahwa Mu Chen benar-benar berhasil dalam kondensasi sil kematian tanpa batas ketiga. Di malam yang redup, Mu Chen membuka matanya. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan 3 segel kematian tanpa batas berkedip di ujung jarinya. Fluktuasi sombong dipancarkan. Saat ia merasakan kekuatan dari 3 segel kematian tanpa batas, Mu Chen mengungkapkan senyum puas. Dengan meletakkan 3 sil kematian tanpa batas di atas satu sama lain, bahkan pembangkit tenaga spirit stage initial phase harus menghindari kekuatannya. Saudaramu, apakah Anda berhasil dalam kultivasi Anda? Moling, yang melihat sekeliling dengan gugup, tiba-tiba bertanya dengan heran. Mu Chen mengangguk dan tersenyum saat dia berdiri. Tapi tepat ketika dia akan membiarkan Moling beristirahat, ekspresinya berubah. Matanya langsung berbalik ke arah hutan di depan. Getaran datang dari arah itu. Mengaum spiritual beasts juga tampaknya mulai pada saat yang sama dengan tremor. Binatang spiritual. Mu Chen mengerutkan kening.
Dia segera menunjuk Moling dan mereka berdua menuju ke puncak pohon. Pandangan mereka terfokus ke arah getaran. Getaran dengan cepat mendekat dan mereka melihat lampu merah setelah beberapa saat. Itu adalah sekelompok pender merah. Melihat mereka dari jauh, sepertinya tubuh mereka ditutupi dengan api dan tampak sangat perkasa. Mereka semua api pender, hewan buah spiritual yang memiliki kekuatan tahap tengah rotasi tahap spiritual. Dengan selusin dari mereka berkumpul bersama, bahkan seseorang di tahap akhir tahap rotasi spiritual harus bersembunyi. Mu Chen menatap kelompok Flame Panders sebelum mengalihkan pandangannya ke arah depan kawanan. Di lokasi itu, sesosok ramping canggung menghindari serangan Flame Panders. Seseorang sedang diburu. Moling berbisik. Mata Mu Chen menyipit. Melalui cahaya bulan, ia memperhatikan seorang gadis kecil berpakaian putih. Dia tampak lebih muda dari mereka. Wajah mungilnya sangat cantik dan menggemaskan. Pada saat ini, matanya yang seperti danau beriak dengan panik. Bagaimana dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara di usia yang begitu muda? Meskipun gadis itu cukup lucu, Mu Chen lebih terkejut dengan usianya. Dia segera membisikkan ini dengan kaget. "Saudaramu, haruskah kita membantunya?" tanya Moling. Itu memang sangat kejam bagi mereka untuk mundur dan tidak melakukan apa-apa, sambil menyaksikan seorang gadis imut dicabik-cabik oleh Flame Panders. Mu Chen menatap tempat kejadian, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membantu. Sementara dia sedang diawasi oleh Mu Chen dan Moling, gadis kecil itu juga tampaknya mendeteksi sesuatu. Dia mengangkat wajahnya dan matanya yang seperti danau menatap Mu Chen dan Moling. Kegembiraan langsung memenuhi wajahnya. Namun, ekspresinya yang gembira dengan cepat memudar. Ini karena tampaknya kedua lelaki di pohon tidak mau membantunya. Gadis kecil itu cemberut. Air segera berkumpul di matanya, tetapi dia menggigit bibirnya dengan keras kepala sehingga air mata tidak mengalir. Dia cukup polos, jadi dia tidak tahu mengapa mereka tidak membantunya di saat-saat dibutuhkan. Namun, begitu dia memikirkannya, pihak lain tidak berkewajiban untuk membantunya. Karena itu, dia segera menggosok matanya. Akademi spiritual sebelumnya lebih baik. Semua orang akan membantunya, tetapi orang-orang di sini semua adalah orang jahat. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang tua dan kepala sekolahnya ingin dia datang ke sini. Saat ini, dia terpisah dari saudara perempuannya dan tidak ada yang mau membantunya. Ketika mereka melihat penampilan menyedihkan gadis itu, wajah Mu Chen dan Moling berkedut. Jika ada perempuan di sini, mereka mungkin akan dibebankan dan memegang gadis kecil di tangan mereka dengan simpati. Gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Sementara dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri, langkahnya cukup kacau, dan dia benar-benar jatuh ke depan. Ketika itu terjadi, dia segera berbalik dengan panik dan menyaksikan dengan ketakutan ketika selusin Flame Panders yang menyeramkan datang menerjangnya. Di pohon, Mu Chen akhirnya mendesah tak berdaya. Tubuhnya menukik seperti elang ke gadis itu. Karena tidak mungkin untuk diabaikan, mengapa tidak membantunya? Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.